Datang sebagai harapan baru di lini depan AC Milan, Santiago Gimenez sekarang lebih sering duduk di bangku cadangan. Performa Santiago Gimenez memang sempat mencuri perhatian di awal kedatangannya ke San Siro. Penyerang timnas Meksiko ini tampil meyakinkan dengan 3 gol di 5 laga pertamanya bersama Rossoneri. Tapi seperti roller coaster, performanya menurun drastis setelah itu. Penurunan ini mulai terjadi saat Gimenez mengalami cedera ringan, dan sejak saat itu menit bermainnya mulai berkurang. Ia harus bersaing ketat dengan nama-nama lain seperti Tammy Abraham dan Luka Jovic. Menjelang laga hidup mati melawan Inter di semifinal Coppa Italia, pelatih Sergio Conceição buka suara soal situasi ini. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada jaminan starter di timnya. Tidak ada penyerang pertama, kedua, ketiga atau keempat, semua tergantung kesiapan dan kondisi fisik. Conceição menyebut bahwa keputusan siapa yang menjadi starter ditentukan oleh performa di latihan dan kesiapan fisik. Artinya, bahkan nama besar seperti Tammy Abraham pun tidak kebal dari rotasi. Secara statistik, posisi Santiago Gimenez memang belum memuaskan. Di Serie A, ia baru mencetak 2 gol, sejajar dengan Luka Jovic. Top skor Milan justru berasal dari lini tengah, yakni Tiani Reinders dengan 10 gol, disusul Christian Pulisic dengan 9 gol. Terakhir kali Gimenez mencetak gol di Serie A adalah pada 15 Februari saat melawan Verona. 3 hari kemudian, ia mencetak gol di Liga Champions melawan mantan klubnya Feyenoord. Setelah itu, kosong. Pada leg pertama semifinal Coppa Italia, Gimenez masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-76. Saat itu Milan bermain imbang 1-1 melawan Inter dengan gol yang dicetak oleh Tammy Abraham. Kini jelang leg kedua yang krusial, Conceição menekankan pentingnya kontribusi semua pemain. Siapapun yang masuk ke lapangan, itu akan sangat menentukan. Apakah Santiago Gimenez akan kembali menunjukkan magisnya di momen penting, atau justru harus bersabar lebih lama menanti kesempatan berikutnya? Yang pasti, kompetisi di lini depan AC Milan musim ini tidak ada tempat untuk yang setengah-setengah. AC Milan jaga dominasi dalam derby di tengah kekecewaan Conceição. Derby della Madonnina kembali hadir, tapi kali ini bukan sekedar soal tiket ke final Coppa Italia. Ini tentang harga diri, dominasi, dan sebuah plot twist besar dari AC Milan. Jelang leg kedua semifinal Coppa Italia 2024-2025, suasana di kubu AC Milan justru penuh gejolak. Bukan hanya karena performa yang angin-anginan, tapi juga karena pernyataan pedas dari sang pelatih Sergio Conceição. Pelatih asal Portugal ini merasa belum mendapat penghormatan dari anak asuhnya sendiri. Belum lagi rumor seputar siapa pelatih Milan musim depan yang terus bergulir bahkan sebelum musim ini berakhir. Secara statistik, Milan memang payah saat berjumpa tim-tim besar musim ini. Dari 14 laga cuma 1 menang, sisanya banyak yang ingin dilupakan. Tapi di tengah semua itu, ada satu fakta menarik, plot twist yang tak terduga. AC Milan ternyata justru tampil menggigit saat menghadapi rival sekotanya Inter. 4 kali bertemu musim ini, 2 menang 2 imbang, Inter belum bisa menaklukkan Milan. Padahal Inter Milan saat ini berada di jalur treble winners. Mereka sedang di puncak klasemen Serie A dan masih hidup di Liga Champions. Inilah
ujian terbesar AC Milan, menjaga dominasi di Derby della Madonnina, sekaligus memulihkan harmoni tim di tengah tekanan internal dan hasil buruk. Apakah Milan bisa menyalurkan energi derby untuk menutup musim dengan harga diri? Atau justru ini jadi panggung terakhir bagi Conceição di San Siro? Kita akan segera tahu, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekedar semifinal, ini perang harga diri. AC Milan pulangkan Joao Felix ke Chelsea. Seperti yang kita tahu, Joao Felix bergabung dengan Rossoneri pada Januari 2025 lewat skema peminjaman dari Chelsea selama 6 bulan. Di dalam kontrak peminjamannya, Milan sebenarnya punya opsi untuk mempermanenkan sang pemain di musim panas nanti. Awal-awalnya performa Felix sempat bikin fans Milan senyum-senyum. Gaya mainnya kreatif, cepat, dan sempat beberapa kali jadi penentu kemenangan. Tapi sayangnya, performa itu nggak bertahan lama. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, ya, si pakar transfer terpercaya itu, Milan kecewa dengan performa Felix yang menurun drastis di paruh kedua musim. Alhasil, mereka memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Jadi apa kabar selanjutnya untuk Felix? Dia bakal balik lagi ke Chelsea, tapi bukan untuk masuk ke skuad utama. Kabarnya, manajer baru The Blues Enzo Maresca tidak memasukkan Felix dalam rencananya untuk musim depan. Artinya, Felix kemungkinan besar hanya akan jadi pemanas bangku cadangan atau bahkan tidak masuk skuad sama sekali. Karena itu, sang pemain dan agennya sedang aktif mencari klub baru untuk musim depan. Chelsea pun dikabarkan siap menjual Felix secara permanen, harga yang dipatok sekitar 50 juta euro. Jadi kemana Joao Felix akan berlabuh berikutnya? Apakah dia akan kembali bersinar atau justru tenggelam dalam bayang-bayang potensinya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan update transfer lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Forza Milan!